Beyond Time, episode 71. Kita tidak tahu apa yang mereka tunggu. Agaknya, para petinggi wilayah kita memiliki perintah sendiri untuk membuka tempat itu dan menyelidikinya. Petani setengah baya itu berbalik dan pergi. Lelaki tua itu tetap di tempatnya, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Akhirnya, ia mendesah, lalu menghilang dari pandangan. 7 hari berlalu. Selama waktu itu, Suking kembali ke rutinitasnya sebelumnya. Ia akan pergi ke altar Tao untuk mendengarkan ceramah dari orang tua itu dan mempelajari lebih lanjut tentang tumbuhan dan tanaman. Tidak ada yang memberinya tantangan duel. Akibatnya, Suking menjadi orang kedua yang tidak berani dilawan siapapun. Selama 7 hari itu juga, anak Dao dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi kembali. Ia menarik banyak perhatian, tampaknya ia baru saja menguasai salah satu teknik magisnya, dan tidak mampu menyembunyikannya. Suking bergabung dengan kerumunan yang menatapnya ke langit. Suking dapat merasakan tekanan luar biasa dalam cahaya gemilang yang terpancar dari anak Dao itu. Kembalinya anak Dao itu tidak mengubah apapun di perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Ia tidak melakukan apapun karena kematian Li Ziliang. Baginya, Li Ziliang tidak relevan. Apakah itu dia? Pikir Suking. Tidak ada cara untuk memastikan apakah dialah orang yang selama ini mempekerjakan Li Ziliang. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak lengah. Hal penting lainnya yang terjadi selama 7 hari itu adalah peningkatan signifikan dalam ilmu alkimia Suking. Itu adalah konsep yang disebutkan lelaki tua itu, sesuatu yang berkaitan dengan penilaian tanaman obat yang belum dikenal. Ia mengatakan itu bukanlah metode yang lengkap, hanya sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat bantu tambahan. Dengan mempelajari sistem pembuluh tumbuhan, Anda dapat menentukan kategori dasarnya. Jika Anda mengetahui kategori dasarnya, Anda dapat menentukan karakteristiknya. Jika Anda mengetahui karakteristiknya, Anda dapat menentukan khasiat obatnya. Dan jika Anda mengetahui khasiat obatnya, Anda dapat memahaminya secara keseluruhan. Ini adalah metode identifikasi yang membuka berbagai kemungkinan bagi Suking. Mengingat penguasaannya terhadap tumbuhan dan vegetasi saat ini, ia merasa bahwa meskipun metode identifikasi baru ini tidak 100% akurat, akurasinya setidaknya 80%. Dalam ilmu alkimia, perbedaannya setara dengan perbedaan antara langit dan bumi. Namun, bagi para praktisi alkimia, sedikit saja keunggulan dalam mengidentifikasi tumbuhan baru dapat memberikan perbedaan besar. Selain itu, Suking mempelajari istilah baru dari dosen lama, tumbuhan dan tanaman dewa. Ia merasa familiar sekaligus asing dengan tanaman-tanaman tersebut. Alasan ia merasa familiar adalah karena kitab suci pengobatan Grandmaster Bai tidak menyebutkan istilah tersebut secara spesifik. Alasan ia merasa familiar adalah karena, meskipun ia tidak tahu istilah tersebut, ia sebenarnya telah mempelajari tanaman-tanaman tersebut sejak awal. Bahkan, ia telah lama mencarinya. Sejak Sersan Thunder meninggal hingga sekarang, ia belum pernah menemukannya. Itu adalah tanaman yang dapat mengubah nasib seseorang seumur hidup. Bunga rentang hidup, kata lelaki tua itu, juga dikenal sebagai api pemanjang hidup dan gulma roh dewa, adalah varietas mutasi dari tumbuhan tipe dewa yang dikenal sebagai pohon generasi. Sebenarnya ada 73 mutasi yang diketahui, tetapi hanya jenis pertama yang dapat digunakan dalam pengobatan. Mereka tumbuh secara acak di wilayah terlarang, tanpa pola habitat yang spesifik. Mereka sangat langka. Mereka dapat digunakan untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus, menyegarkan kembali kekuatan hidup, dan mengobati luka apapun selain yang ditimbulkan oleh dewa di atas. Hanya ada 7 atau 8 orang yang berkumpul untuk mendengarkan ceramahnya. Bagi lelaki tua ini, pengetahuan tentang Dao alkimia, tumbuhan, dan vegetasi adalah milik semua orang. Tak peduli apakah ia memiliki banyak atau sedikit pendengar, ia tetap akan membagikan ilmunya. Bertahun-tahun yang lalu, ia menjelajahi negeri-negeri dan menemukan tempat-tempat berkumpulnya manusia. Di sana, ia akan berbagi apa yang ia ketahui. Namun, seiring bertambahnya usia, dan usianya yang semakin pendek, ia mendapati dirinya semakin lemah dan tak mampu bepergian. Kini ia berada di sini, di bawah istana pedang bijak, berbagi pengetahuannya tentang tumbuhan dan vegetasi dengan para kultivator nakal. Ia telah memiliki banyak murid selama bertahun-tahun. Karena itu, ia tidak terlalu memperhatikan para kultivator yang datang dan pergi.
Tanaman dan vegetasi yang disebut dewa, pada dasarnya, adalah hal-hal yang dapat mengubah taraf hidup seseorang. Ini adalah subjek yang telah saya teliti selama bertahun-tahun. Secara spesifik, saya ingin tahu mengapa tanaman-tanaman ini tampaknya jauh lebih mampu beradaptasi dengan kedatangan dewa daripada makhluk-makhluk berdarah daging. Hal ini juga membuat saya bertanya-tanya apakah tanaman dan vegetasi dewa digunakan oleh spesies lain untuk meneliti dewa. Mendengar itu, Suking tiba-tiba teringat pada Torchlight dan Bailey. Bailey telah menggunakan tanaman spiritual, dan bahkan menyatu dengannya untuk melepaskan fluktuasi dewa. Kemudian Suking teringat pada Master Sengyun. Ia tidak yakin apakah tubuh dewa percobaan dalam pertempuran di Sekte Arbiter Muda itu awalnya adalah semacam tanaman spiritual. Namun, sekarang ia ingin bertanya kepada masternya tentang hal itu. Lagi pula, tubuh dewa percobaan itu sekarang berada di Seven Blood Eyes, tempat masternya sedang mempelajarinya. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, ia terus mendengarkan ceramah dari orang tua itu. Sesekali, orang tua itu akan menjelaskan sesuatu yang sangat mendalam. Karena tidak ada sesi tanya-jawab dalam ceramah tersebut, Suking akan mengeluarkan kitab suci pengobatannya dan membuat beberapa catatan untuk referensi di kemudian hari. Sebagian besar praktisi lain yang hadir melakukan hal yang sama. Dengan cara itu, setengah bulan berlalu, Suking asyik belajar. Akhirnya, lelaki tua itu selesai menceritakan semua yang ia ketahui. Malam itu, ia menatap beberapa kultivator yang duduk di sekitarnya, termasuk Suking. Itulah akhir rangkaian kuliah saya, jadi jangan kembali berharap mendengar lebih banyak. Ketika dao alkimia Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi, kembalilah dan saya akan memberi Anda instruksi yang lebih mendalam. Ngomong-ngomong, saya tidak menerima murid. Saya tidak merahasiakan apapun, oleh karena itu, di antara mereka yang mendengarkan kuliah saya, tidak ada perbedaan antara murid atau bukan. Lagi pula, kita tidak terhubung oleh karma, dan saya lebih suka tetap seperti itu. Pria tua itu tampak tidak tertarik pada kultivator lain. Namun, ia tampak sedang mengamati naskah kuno Suking. Semua yang hadir berdiri dan membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Meskipun mereka bukan murid sejati, mereka semua sangat bersyukur atas apa yang telah mereka pelajari selama beberapa minggu terakhir. Ada 3 kultivator yang tampak menyesal. Jelas, mereka berharap kesungguhan mereka akan memberi mereka kesempatan untuk menjadi murid lelaki tua itu. Setiap orang yang telah mendengarkan seluruh rangkaian ceramahnya jelas merupakan mahasiswa serius di bidang tumbuhan dan vegetasi. Mereka semua tahu bahwa lelaki tua ini telah mencapai puncak pengetahuan tentang tumbuhan, vegetasi, dan alkimia. Dan mengingat lelaki tua itu adalah seorang pendekar pedang, jelas ia adalah individu yang sangat luar biasa. Hal ini tidak hanya terjadi di altar Tao ini. Di altar-altar lain di seluruh kota, baik ceramahnya tentang teknik magis, metode kultivasi, penempaan peralatan, atau apapun, mereka yang mendengarkan ceramah semuanya serupa. Namun kini para kultivator ini menyadari bahwa harapan mereka sia-sia. Terima kasih banyak, senior. Semua orang mengatakan hal yang sama, membungkuk 3 kali, lalu pergi. Suking juga membungkuk 3 kali dan pergi. Ketika semua orang pergi, udara di samping lelaki tua itu beriak, dan sebuah pedang muncul. Ia memiliki basis kultivasi luar biasa yang dipenuhi fluktuasi jiwa baru lahir. Ekspresinya penuh hormat saat ia membungkuk kepada lelaki tua itu. Yang mulia, aku di sini untuk mengantarmu kembali. Pria tua itu mengangguk dan berdiri. Lalu, tepat sebelum pergi, ia melihat ke arah hilangnya Suking. Sambil mengingat kembali kitab suci pengobatan yang dipegangnya, ia menunjuk ke arah itu. Anak itu dari mana? Ahli pedang itu tampak terkejut. Ia mengeluarkan selembar batu giok dan mencari informasinya. Namanya Suking, katanya pelan. Dia dari Seven Blood Eyes di koalisi 8 sekte, anak kuasi dao mereka. Dialah yang membunuh orang-orang terpilih dari perkumpulan abadi penengah tertinggi di luar kota. Secercah kenangan muncul di mata lelaki tua itu. 7 mata darah. Itu sekte kecil yang berasal dari benua Phoenix Selatan, kan? Ya, Phoenix Selatan, jawab pendekar pedang itu dengan hormat. Phoenix Selatan, ya. Pantas saja dia punya kodeks obat khusus itu. Ia tidak mengenal Suking, tetapi ia mengenal kitab suci pengobatan itu. Bertahun-tahun yang lalu, lelaki tua ini berkelana ke benua Phoenix Selatan untuk mengajar tentang tumbuhan dan vegetasi.
Di negeri Valet, ia bertemu seorang pemuda. Pemuda itu cepat belajar dan sangat berbakat, sampai-sampai lelaki tua itu tergoda untuk menjadikannya murid. Namun, ketika ia bertanya apakah pemuda itu bersedia meninggalkan rumahnya, pemuda itu menolak. Ia berkata ingin tetap tinggal di negeri Valet. Ia tidak memaksa pemuda itu untuk menjadi murid. Sebaliknya, ia menghadiahinya sebuah kitab suci pengobatan. Siklus 60 tahun telah berlalu sejak saat itu. Namun, melihat kitab suci pengobatan di tangan Su Qing membangkitkan kenangan masa lalu. Pria tua itu merasa sedikit sedih, tetapi tidak berniat bertanya kepada Su Qing tentang masalah itu. Masa lalu adalah masa lalu. Sambil menggelengkan kepala, ia kembali ke istana pedang bijak. Su Qing kembali ke garnisun untuk meninjau semua informasi baru tentang Dao Alkimia, dan memastikan ia telah menghafalnya. Saat fajar, ia membuka matanya dan melihat ke arah pilar Netherflight awal tertinggi. Waktunya mencoba memanjat. Selama sebulan terakhir, ia telah mempelajari sedikit tentang kualifikasi untuk ujian yang akan datang, serta cara kerjanya. Misalnya, ada banyak cara untuk mendapatkan poin bonus untuk tahap pertama ujian. Di antaranya adalah mendapatkan pencerahan simbol semangat pertempuran atau memanjat pilar hingga ketinggian tertentu. Su Qing telah menemukan pasar tempat Anda bisa membeli energi logam emas septenari, tetapi harganya sangat mahal, dan ia tidak sanggup membayar sebanyak itu. Akibatnya, ia punya banyak alasan untuk mencoba memanjat pilar. Kecuali Kapten, semua murid koalisi telah mencobanya. Kemana Kapten menghilang saat ini? Meninggalkan garnisun, ia menuju pilar. Sudah cukup lama ia tak melihat jejak Kapten. Karena Kapten tak kunjung muncul, Su Qing memutuskan untuk mengurungkan niat melacaknya. Akhirnya, ia sampai di pilar. Kedatangannya menarik banyak perhatian. Itu Su Qing. Dia akhirnya muncul. Aku penasaran seberapa tinggi Su Qing akan mencapainya. Saat orang-orang berdiskusi, mereka membuka jalan untuknya, dan ia pun berjalan dengan tenang menuju pilar tersebut. Dibandingkan dengan pilar raksasa itu, para kultivator di sekitarnya tak berarti apa-apa, bagaikan semut. Su Qing mendongak dan memikirkan aturan-aturan terkait memanjat pilar. Ada dua hal utama yang perlu dipertimbangkan oleh para pemanjat. Yang pertama adalah serangan kehendak yang penuh kebencian. Pilar Netherflight Supreme Beginning adalah senjata yang digunakan Kaisar Hantu untuk membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, pilar tersebut mengandung energi kebencian dari makhluk mati yang tak terhitung jumlahnya. Semangat tempur pilar tersebut menekan energi kebencian tersebut. Namun, ketika seseorang menyentuh pilar tersebut, seseorang dapat mengalami serangan kehendak yang penuh kebencian. Semakin tinggi seseorang naik, semakin intens serangan kehendak yang penuh kebencian itu. Ketika mereka cukup kuat, mereka berubah menjadi jiwa pendendam salah satu kultivator kuno yang dibunuh Kaisar Hantu, yang akan menyerang lautan kesadaran seorang kultivator. Itulah hal kedua yang perlu dipertimbangkan. Seorang kultivator harus mengusir serangan semacam itu dari lautan kesadarannya sebelum dapat melanjutkan pendakian. Jika gagal, mereka akan dirasuki dan disingkirkan dari pilar, sehingga mengakhiri upaya pendakian mereka. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin mengancam jiwa-jiwa pendendam itu. Terlebih lagi, mereka pada dasarnya lahir dari pilar Netherflight awal tertinggi itu sendiri. Sebagai bagian darinya, mereka dikatakan tak terhancurkan. Kultivator yang membuang terlalu banyak waktu menghadapi mereka pasti akan gagal dalam upaya mereka. Dengan mengingat informasi itu, Su Qing menatap pilar Netherflight awal tertinggi dan menarik napas dalam-dalam. Ia dapat dengan jelas merasakan tekanan luar biasa yang membebaninya dari pilar tersebut. Saat itu terjadi, Gunung Kaisar Hantu di lautan kesadarannya mulai berkilauan. Sesaat kemudian, mata Su Qing berbinar saat, di bawah tatapan semua orang yang hadir, ia mulai berlari menaiki pilar. Langkah pertamanya membawanya sejauh 30 meter. Ia langsung merasakan serangan amarah yang membara, tetapi begitu lemah sehingga tak perlu dikhawatirkan. Ia tidak berhenti. 120 meter, 240 meter, 390 meter. Hanya dalam 4 atau 5 tarikan napas, Su Qing telah melampaui level 600 meter. Disitulah ia berhenti. Pikirannya telah dipenuhi dengan hasrat dendam dari pilar, dan hasrat itu menyatu menjadi sosok bayangan di benaknya. Energi kuno, gila, dan rakus menyebabkan lolongan mengerikan bergema di lautan kesadarannya.
Sosok bayangan itu baru saja akan selesai terbentuk. Sesaat kemudian, Gunung Kaisar Hantu di lautan kesadaran Su King bergetar. Sebagai respons, sosok bayangan itu menggigil lalu ambruk. Jeritan memilukan menggema saat jiwa yang penuh dendam itu musnah sebelum sempat terbentuk. Kaisar Hantu, pilar Netherflight Supreme beginning menjulang tinggi di atas tundra utara. Lebarnya 3000 meter dan menjulang tinggi di atas awan, membuatnya tampak seperti menopang surga. Terdapat berbagai macam simbol dan totem magis yang terukir di permukaannya, beberapa di antaranya menjulang hingga 30 meter, beberapa hanya beberapa meter. Karena itu, para kultivator yang memanjat pilar tampak sangat kecil. Su King sudah berada di titik 600 meter. Ia meraih tepi salah satu ukiran totem, lalu berdiri. Totem itu menggambarkan wajah hantu yang garang dengan aura yang sangat mengerikan. Pemahaman terpancar di mata Su King ketika ia memperhatikan wajah hantu itu. Bagaimanapun, wajah itu sangat mirip dengan wajah sosok yang telah menyatu beberapa saat sebelumnya di lautan kesadarannya. Bahkan ia tak menyangka bahwa ketika kehendak jahat membentuk jiwa di dalam dirinya, Gunung Kaisar Hantu akan menghancurkannya. Hal itu melampaui pemahamannya tentang cara kerja pilar Netherflight awal tertinggi. Biasanya, ketika para kultivator diserang oleh kehendak jahat, mereka tidak akan mampu menghancurkan jiwa yang menyerbu. Sebaliknya, mereka harus mengeluarkannya dari lautan kesadaran mereka. Baru setelah itu mereka dapat melanjutkan pendakian. Kemudian, ketika serangan kehendak jahat berikutnya dimulai, mereka akan mengulangi prosesnya. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin sulit jadinya. Mengeluarkan jiwa-jiwa tersebut disertai dengan hadiah tambahan, meskipun tidak langsung diberikan, melainkan setelah peserta menyelesaikan pendakiannya. Su King telah menyaksikan Li Ziliang mendapatkan hadiah, dan yang lainnya telah menerima hadiah serupa sejak saat itu. Namun, peluang mendapatkan hadiahnya tidak terlalu tinggi. Jika Anda mencapai 600 meter dan mengusir jiwa yang beringas, peluang Anda untuk mendapatkan hadiah hanya sekitar 1/10.000. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin besar kemungkinan Anda mendapatkan hadiah. Jika gagal, kau akan terdorong dari pilar dan jatuh ke tanah. Tidak ada peluang untuk dirasuki secara permanen. Jiwa-jiwa yang penuh dendam itu adalah bagian dari pilar itu sendiri, dan ditekan oleh semangat tempurnya. Karena itu, mereka tidak bisa meninggalkan pilar. Namun, di saat yang sama, mereka dikatakan mustahil dihancurkan. Namun, Su King jelas merasakan jiwa pendendam itu lenyap sepenuhnya. Bahkan, benar dikatakan bahwa Gunung Kaisar Hantu melahapnya. Lagi pula, ketika jiwa pendendam itu menjerit terakhirnya, Su King merasakan Gunung Kaisar Hantu menjadi sedikit lebih nyata. Terlebih lagi, totem wajah hantu yang saat ini ia pijak tampak sedikit usang dibandingkan sebelumnya. Saking samarnya, tak seorang pun pengamat akan menyadarinya. Namun, karena Su King benar-benar menyentuhnya, ia bisa merasakannya. Penemuan ini membuat matanya berbinar-binar. Untuk sementara, ia memutuskan untuk menunggu dan melihat apakah ia telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Tak lama kemudian, ia merasakan aliran samar kehendak ilahi muncul dari pilar itu. Aliran itu tanpa emosi dan mati rasa, tetapi setelah menyentuhnya, ia menyadari bahwa ia sedang diberi hadiah. Ia tidak tahu persis apa hadiah itu, tetapi hadiah itu ada di sana. Sementara itu, fakta bahwa Su King telah berhenti diperhatikan oleh kerumunan di bawah. Setelah pertarungannya dengan Li Ziliang, semua orang memperhatikannya, dan itu terutama terjadi sekarang karena ia sedang mencoba memanjat pilar. Baik itu kultivator nakal maupun murid sekte, semua orang memperhatikan. Dia berhenti, dia baru di 600 meter. Dia mungkin mulai terbiasa dengan jiwa-jiwa pendendam itu. Lagi pula, dia sudah berdiri di sana cukup lama. Jangan bilang dia punya tubuh fisik yang kuat dan beberapa teknik sihir yang menakjubkan, tapi jiwanya lemah. Itukah kelemahannya? Mana mungkin. Kudengar Su King ini punya kakak bernama Chen Erniu yang sangat tampan dan berkepribadian menarik. Orang-orang menyebutnya dermawan nomor 1 di koalisi 8 sekte. Dia benar-benar melampaui Su King. Di bawah asuhannya, mustahil Su King punya kelemahan seperti itu. Sementara orang banyak berspekulasi di bawah, Su King menunggu waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk terbakar. Ketika tidak ada lagi yang terjadi, dan tidak ada yang datang untuk menghukumnya karena melanggar aturan, ia mulai bergerak lagi.
Ia bergerak dengan kecepatan tinggi, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan energi dendam yang lebih kuat menyerangnya. Energi dendam ini berbeda dengan energi kematian. Energi kematian biasanya dingin, dan menyebabkan makhluk hidup merasa kedinginan. Misalnya, hawa dingin yang mengerikan di wilayah terlarang seringkali berasal dari energi kematian. Namun, energi dendam mengandung dinginnya emosi, terutama kebencian. Oleh karena itu, energi dendam memengaruhi pikiran para kultivator. Pengaruh itulah yang menjadi serangannya. Su King mendengar jeritan tak berujung, yang terbentuk dari jeritan liar dan kutukan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah terbunuh oleh pilar. Mencoba menghalangi suara itu tidak akan ada gunanya, karena akan bergema ke dalam jiwa seseorang. Ia memanjat lebih tinggi, dan energi dendamnya semakin kuat, menumpuk di benaknya. Saat energi itu menumpuk di lautan kesadarannya, ia mencapai titik 1200 meter, di mana hasrat dendamnya mulai menyatu. Jiwa pendendam kedua sedang terbentuk. Su King sebenarnya menantikannya. Ia ingin melihat apakah yang terjadi pertama kali hanyalah kebetulan, oleh karena itu, ia tidak melakukan apapun untuk menghentikan terbentuknya jiwa kedua. Jiwa kedua ini tampak berbeda dari yang pertama. Ia memiliki dua tanduk melengkung, tubuh yang besar, dan ekor yang panjang. Terlebih lagi, ia memancarkan fluktuasi yang kuat dan aura kuno. Ia seperti berenang keluar dari sungai waktu. Tawa serak terdengar dari mulutnya, dan matanya bersinar dengan kebrutalan dan keserakahan. Su King menunggu dengan tenang. Setelah 3 tarikan napas waktu berlalu, jiwa pendendam kedua terbentuk sempurna. Dengan mata membara karena kegilaan, ia mendongakkan kepalanya dan meraung, lalu merentangkan tangannya seolah siap membunuh. Sementara itu, Gunung Kaisar Hantu di lautan kesadaran Su King bergetar lagi. Jiwa pendendam kedua menggigil, dan sorot matanya berubah menjadi tak percaya. Apa? Kaisar Hantu? Jeritan memilukan keluar dari mulut jiwa itu saat cahaya dari Gunung Kaisar Hantu memancar. Jiwa itu hancur berkeping-keping, dan energi hitam darinya mengalir ke Gunung Kaisar Hantu. Seluruh proses itu memakan waktu 10 tarikan napas, lalu berakhir. Su King memperhatikan wajah Gunung Kaisar Hantu semakin mirip wajahnya. Kekhawatirannya semakin dalam. Namun, semua yang terjadi tampaknya menguntungkannya karena, sekali lagi, pilar Netherflight awal tertinggi mengirimkan kehendak ilahi untuk memberinya hadiah. Su King menunggu sebentar sebelum mulai bergerak lagi. Tak lama kemudian, ia mencapai titik 1500 meter, lalu 1800 meter. Beberapa simbol dan totem magis yang dilewatinya tampak usang, yang seolah menunjukkan bahwa orang lain juga telah menemukan cara untuk menghancurkan jiwa-jiwa yang penuh dendam itu. Tak lama kemudian, jiwa pendendam ketiga muncul di lautan kesadarannya. Ditekan. Sebelum jiwa itu terbentuk sempurna, Su King mengerahkan pikirannya, dan Gunung Kaisar Hantu bergetar dan menghancurkan jiwa itu. Su King melanjutkan perjalanannya. 2100 meter, 2400 meter, 2700 meter, 3000 meter. Semakin tinggi ia mendaki, semakin kuat pula hasrat dendamnya. Akibatnya, semakin banyak jiwa dendam muncul di lautan kesadarannya. Sejauh yang ia lihat, jiwa baru akan muncul setiap sekitar 90-150 meter. Namun, setelah melewati ketinggian 2700 meter, mereka muncul setiap 60-90 meter. Peningkatan kecepatan ini membuat pendakian jauh lebih sulit bagi kebanyakan kultivator. Namun, bagi Su King, situasinya berbeda. Ditekan, ditekan, ditekan. Saat Su King melesat, Gunung Kaisar Hantu berkilauan terang dan menghancurkan satu demi satu jiwa. Jiwa-jiwa yang hancur itu akan menjerit, tetapi hanya Su King yang bisa mendengarnya. Saat Gunung Kaisar Hantu terus melahap jiwa-jiwa, bayangannya semakin jelas. Wajah Su King di gunung semakin jelas, dan seolah berdenyut dengan sesuatu yang muram dan sunyi. Ekspresi muram itu, ditambah tekanan menyesakkan dari Gunung Kaisar Hantu, menghasilkan resonansi ilahi yang terbangun dalam dirinya. Pada saat yang sama, hubungan gunung itu dengan Su King tumbuh kuat, sampai pada titik di mana ia mendapat sensasi kuat bahwa, pada akhirnya, Gunung Kaisar Hantu akan mampu mewujud di luar dirinya. Yang lebih mengejutkannya adalah saat ia menyadari Gunung Kaisar Hantu memegang sesuatu yang samar-samar menyerupai tongkat di tangannya. Saat ini, benda itu hanya garis luarnya saja, tidak terlalu jelas.
Namun, dari bentuknya saja, ia tahu bahwa tongkat itu sangat mirip dengan pilar Netherflight awal tertinggi. Hal itu menyebabkan gelombang kejut menyapu Suking. Di saat yang sama, retakan mulai muncul di tubuh Gunung Kaisar Hantu. Rasanya seperti gunung itu berkembang terlalu cepat, dan tidak diberi cukup waktu untuk stabil. Saat ia mencapai ketinggian 3000 meter, kerumunan di bawahnya bersorak. Sebelumnya, Li Ziliang adalah orang tertinggi yang pernah didaki, yang baru saja melewati 2400 meter. Meskipun ada beberapa sekte terpilih yang, karena berbagai alasan, belum berpartisipasi, kenyataannya Li Ziliang telah mencapai ketinggian yang mencengangkan. Namun, rekornya telah dipecahkan oleh Suking. 3000 meter, aku bahkan tak bisa bermimpi mendaki setinggi itu. Kalau koalisi 8 sekte memberiku remunerasi anak dao, aku juga bisa mendaki 3000 meter. Suking itu cuma lebih beruntung dari kita, itu saja. Aku yakin dia punya keluarga di posisi tinggi di Seven Blood Eyes. Dia tidak seperti kita dari sekolah dingin. Kita harus berjuang untuk semua yang kita dapatkan. Kudengar Suking tumbuh di daerah kumuh. Kau juga percaya itu? Orang ini membunuh semua orang yang dilawannya. Itulah yang kau harapkan dari seorang pria bercelana sutra. Kau salah. Berdasarkan laporan intelijen yang kubaca, Suking bukan orang yang mudah ditipu. Bukan, dia tipe orang yang tahu cara membayar utangnya. Terlebih lagi, dia sangat menghormati kakaknya, Chen Erniu. Aku bahkan mendengar dia pernah berkata akan hidup dan mati bersama Chen Erniu. Siapa peduli, aku cuma mau lihat seberapa tinggi Suking memanjat dan apa hadiahnya. Saat kerumunan mendiskusikan apa yang sedang terjadi, Suking berdiri di ketinggian 3000 meter di atas pilar Netherflight awal tertinggi. Angin di ketinggian itu sangat kencang. Namun, sebenarnya ia berada sangat jauh dari awan. Dan pilar Netherflight awal tertinggi menjulang lebih tinggi, melampaui awan. Kurasa aku sudah selesai memanjat untuk saat ini. Berkat hubungan dekatnya dengan Gunung Kaisar Hantu, ia tahu bahwa ia telah mencapai titik di mana ia seharusnya tidak lagi menyerap jiwa-jiwa pendendam. Ia perlu memberi waktu pada retakan di gunung untuk menutup sebelum melanjutkan. Setelah mencapai kesimpulan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, ia baru saja bersiap untuk turun dari pilar ketika, tiba-tiba, matanya menyipit. Dia baru saja melihat awan hitam melesat di cakrawala. Dan di dalam awan itu ada seorang raksasa. Tingginya lebih dari 9000 meter, berwarna hijau, dan memancarkan fluktuasi keilahian. Mengejutkan, ini adalah entitas yang saleh. Saat ia melesat di awan, terlihat lebih dari 100 sosok berjubah hitam berdiri di atasnya. Masing-masing memiliki ekspresi dingin yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka tidak memiliki emosi sama sekali. Di kepala raksasa itu, terdapat sosok yang mengenakan pakaian merah. Sosok ini memiliki sabit hantu jahat dan tampak sangat heroik. Ketika Suking melihat sosok itu, matanya semakin menyipit. Itu gadis berbaju merah. Sedangkan dirinya, ia sudah melihatnya di pilar, tetapi mata di balik topengnya tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia tahu siapa pria itu, dan sama sekali tidak peduli dengan ketampanannya yang luar biasa. Sejak kecil, ia telah merasakan sisi terburuk manusia, dan tahu bahwa penampilan fisik hanyalah cangkang, tidak lebih. Bahkan seseorang dengan ketampanan luar biasa yang memprovokasinya pun akan berakhir seperti mayat yang membusuk. Hasil akhirnya sama saja bagi orang-orang yang berwajah buruk rupa. Tidak ada bedanya. Bahkan, sesaat kemudian, sabit hantu jahatnya mengirimkan pesan melalui kehendak ilahi, yang membuat matanya sedingin es. Ghost Hand dan Mad Dog ada di sini. Ghost Hand ada di pilar, dan Mad Dog ada di antara kerumunan di bawah. Sambil terkekeh pelan, ia menatap Suking di pilar sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Membunuh dilarang di tempat ini, jadi ia sudah menyusun rencana untuk membunuh mereka secara diam-diam. Tatapan Suking sama dinginnya dengan tatapannya saat ia melepaskan cengkeramannya pada pilar dan mulai turun. Begitu ia kehilangan kontak dengan pilar, banyak sinar cahaya melesat keluar. Saking banyaknya, orang-orang di kerumunan di bawah langsung berteriak takjub. Lihat semua sinar cahaya itu. Astaga, itu benar-benar tidak masuk akal. Tidak heran orang itu dikenal sebagai saudara muda Chen Erniu. Keren. Mungkin kita semua harus mulai memanggilnya Susan Niu.
Dulu ketika Su King mendaki hingga ketinggian 3.000 meter dan menjadi peserta pertama di ajang tersebut, penonton di bawah sempat membahasnya, tetapi tidak sampai berteriak kaget. Namun kini, mereka tak kuasa menahan rasa takjub. Lagi pula, melihat begitu banyak sinar cahaya yang memancar dari pilar Netherflight Supreme Beginning sungguh absurd. Orang lain yang memanjat pilar itu akan beruntung mendapatkan 3 sinar cahaya. Dan jika mereka kurang beruntung, mereka mungkin tidak mendapatkannya. Lagi pula, ada probabilitas tetap untuk mendapatkan hadiah. Semakin tinggi seseorang memanjat, semakin banyak jiwa pendendam yang harus dihadapi, dan peluang untuk mendapatkan hadiah pun meningkat. Namun, tetap saja konyol bahwa Su King mendapatkan total 16 sinar cahaya. Setiap sinar itu menyilaukan dan berkilauan, dan menarik perhatian semua orang yang melihatnya. Semua orang terguncang. Di sisi lain, Su King tidak terkejut. Seperti yang telah ia ketahui, selama ia benar-benar menghancurkan jiwa pendendam di lautan kesadarannya, pilar Netherflight awal tertinggi akan terhubung dengannya melalui kehendak ilahi untuk memberikan hadiah. Dan ia telah menghancurkan total 16 jiwa pendendam. Karena itu, ia sudah siap menghadapi hal ini, dan sudah merencanakan bagaimana ia akan bereaksi. Lagi pula, akan sulit menjelaskan apa yang terjadi dengan mengatakan ia hanya beruntung. Orang-orang di kota itu bukanlah orang bodoh, dan jelas akan mulai berspekulasi tentang bagaimana ia melakukannya. Dan Su King merasa lebih baik mengarahkan spekulasi-spekulasi itu daripada membiarkannya merajalela. Oleh karena itu, ia mengirimkan lebih dari 70 simbol semangat pertempuran, yang berputar-putar di sekelilingnya, berdenyut dengan semangat pertempuran yang menggetarkan. Pemandangan simbol-simbol semangat pertempuran itu langsung menimbulkan kegemparan. Di antara kerumunan itu, ada seorang pria paruh baya berwajah bopeng yang, setelah melihat simbol-simbol semangat pertempuran Su King, tiba-tiba merasa sedikit kecewa dengan 40 simbol yang telah dikumpulkannya. Saat kerumunan berteriak kaget, dan simbol-simbol semangat pertempuran berputar-putar, 16 sinar cahaya dari pilar menyapu ke arah Su King, mengelilinginya dengan serangkaian aliran energi warna-warni yang hinggap di telapak tangannya. Ia bisa merasakan 3 aliran energi emas logam 7 tingkat, sisanya adalah energi sekunder Spring Start dan energi Relighting Ten Stem. Sayangnya, tidak ada warisan teknik. Hal itu wajar, karena teknik adalah hadiah paling langka dari pilar Netherflight Supreme Beginning. Di antara semua generasi kultivator yang telah memanjat senjata kuno tersebut, hanya sekitar 300 yang pernah menerima warisan teknik. Lagi pula, kesempatan seperti itu hanya datang ketika seseorang mendaki lebih dari 3.000 meter. Meski begitu, Su King senang dengan 16 aliran energi yang diperolehnya, terutama energi logam emas yang berjumlah 70. Sedangkan untuk yang lainnya, ia bisa menjual atau menukarkannya kepada orang lain. Di tengah kerumunan yang menyaksikan dengan takjub dan iri, Su King mendarat di tanah dan meninggalkan area tersebut. Penggunaan simbol-simbol roh pertempurannya mungkin telah mengelabui para kultivator di kerumunan, tetapi ia tahu mustahil ia mengelabui istana pedang bijaksana. Namun, jika mereka menyelidiki masalah ini dan mengetahui kebenarannya, ia tidak khawatir. Ia telah memperoleh Gunung Kaisar Hantunya dengan cara yang jujur. Terlebih lagi, selama pendakiannya, ia merasakan bahwa simbol-simbol magis dan totem lain di pilar tersebut telah aus sebelum ia sampai di sana, menunjukkan bahwa orang lain telah melakukan hal serupa di masa lalu. Karena itu, ia tidak terlalu khawatir. Di bawah tatapan hormat para murid dari berbagai sekte di sekitarnya, ia kembali ke garnisun. Sekembalinya, ia memanggil si bisu dan menyuruhnya pergi ke kota untuk mencari orang-orang yang tertarik menukar energi logam emas septenari dengan aliran energi tambahan yang telah diperolehnya. Si bisu tidak bisa berbicara, tetapi ia memiliki cara lain untuk berkomunikasi, dan segera mulai mencari mitra dagang. Su King duduk bersila dan mulai memurnikan Gunung Kaisar Hantu, mengeluarkannya dari keadaan padat. Pada saat yang sama, ia terus menyihir tusuk sate besinya. Dengan cara itu, 10 hari berlalu dengan cepat. Saat itu, rumor tentang Su King beredar di seluruh kota. Banyak kultivator menyimpulkan bahwa 70 simbol semangat pertempuran adalah alasan mengapa ia mendapatkan hadiah yang begitu besar. Ada juga spekulasi lain. Namun, teori-teori lain tidak terlalu berbobot. Oleh karena itu, kebanyakan orang sepakat bahwa simbol semangat pertempuran adalah kunci untuk mendapatkan hadiah.
Semua orang membicarakannya. Secara kebetulan, seseorang menemukan sebuah petikan di salah satu catatan kuno yang menyebutkan peristiwa serupa 700 tahun yang lalu. Dalam petikan tersebut, seorang kultivator inti emas mendaki hingga ketinggian lebih dari 4.500 meter dan mendapatkan hadiah lebih dari 20 sinar cahaya. Saat itu, orang tersebut telah menampilkan lebih dari 60 simbol semangat tempur. Orang tersebut kemudian lulus ujian rekrutmen dan menjadi seorang pendekar pedang. Kemudian, ia memanjat pilar beberapa kali lagi, dan bahkan lebih tinggi lagi, tetapi tidak mendapatkan hadiah yang lebih spektakuler. Petilasan kuno tersebut tidak memuat detail tentang identitas orang tersebut. Bagaimanapun, petikan ini meyakinkan banyak orang bahwa pencerahan simbol semangat tempur merupakan bagian integral dari hadiah pilar. Pada hari ke-10 setelah Su Qing menyelesaikan pendakiannya, gadis berbaju merah muncul dan memulai pendakiannya sendiri. Peristiwa itu menarik banyak perhatian, karena statusnya yang sangat tinggi. Dia adalah Qing Qiyu, putri suci gereja kepergian. Dia adalah pendaki yang cepat, dan pada pendakian pertamanya, dia dengan cepat melampaui titik 3.000 meter, melampaui Su Qing. Hal itu sendiri menyebabkan kehebohan besar, tetapi dia belum selesai. Dia akhirnya mencapai ketinggian 4.500 meter, mengamankan posisi pertama dalam peringkat. Setelah itu, dia melepaskan cengkeramannya dan turun, mendapatkan 2 hadiah. Fakta bahwa Qing Qiyu dan Su Qing berhasil meraih posisi pertama dan kedua telah membakar semangat para murid dari banyak sekte lain yang sebelumnya menahan diri untuk mendaki pilar tersebut. Di hari-hari berikutnya, para murid yang selama ini menyembunyikan kehebatan pertempuran mereka muncul bak bambu setelah hujan musim semi. Beberapa di antaranya berhasil mencapai ketinggian 1.800 meter, bahkan ada yang melampaui 2.400 meter. Bahkan ada 7 atau 8 orang yang berhasil melewati ketinggian 3.000 meter. Dari kelompok itu, 3 orang berasal dari sekte kecil, tetapi yang lainnya berasal dari sekte besar seperti Gereja Keberangkatan, Koalisi 8 Sekte, dan Masyarakat Abadi Penengah Tertinggi. Pesaing dari Gereja Kepergian adalah seorang pemuda. Pesaing dari Koalisi 8 Sekte sebenarnya cukup mengejutkan Su Qing. Ia adalah Shimaru dari keluarga pemburu Grue, yang selama ini mengasingkan diri di garnisun. Setelah akhirnya menunjukkan wajahnya, ia berhasil mencapai ketinggian 3.000 meter pada percobaan pertamanya. Salah satu pesaing dari salah satu sekte kecil adalah seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Ia mendaki hingga ketinggian 4.200 meter, hampir melampaui Qing Qiyu, tetapi belum sepenuhnya. Meski begitu, Qing Qiyu tak lagi berada di posisi pertama. Posisi itu ditempati oleh seorang kultivator paruh baya dari sekte kecil lain. Penampilannya biasa saja, dan sebelumnya ia menghabiskan sebagian besar waktunya berbincang dengan orang-orang di kerumunan. Ia sangat suka menekankan betapa dekatnya Su Qing dengan kakaknya, Chen Erniu. Karena itu, kebanyakan orang menertawakannya ketika ia mulai mendaki. Namun, tawa itu segera mereda. Ketika ia melewati tanda 3.000 meter, mereka yang tertawa terbahak-bahak. Dan ketika ia mencapai 4.500 meter, mereka tercengang. Ia baru berhenti ketika mencapai 5.700 meter. Para penonton tercengang. Terlebih lagi, orang-orang mulai berspekulasi tentang usia dan basis kultivasinya. Lagi pula, dia tampak seperti pria paruh baya. Namun, menurut aturan acara rekrutmen SWAT Sage Court, usia peserta tidak boleh lebih dari 25 tahun. Ketika Qing Qiyu mengetahui bahwa ia telah dilampaui, ia melakukan pendakian keduanya, dan kali ini ia berhasil mencapai ketinggian lebih dari 5.400 meter. Semua peserta lainnya juga mencoba pendakian baru. Dalam sekejap, para tuan rumah terpilih membuat seluruh kota heboh. Sekitar waktu itu, Su Qing menyempurnakan Gunung Kaisar Hantu di lautan kesadarannya. Retakan di permukaannya telah hilang, dan gunung itu tampak lebih nyata dan nyata dari sebelumnya. Fitur wajahnya pun sekitar 70% mirip dengan Su Qing. Gunung itu memancarkan resonansi Dao yang memenuhi lautan kesadaran Su Qing, menyehatkan jiwanya, menguatkannya, dan membuat matanya bersinar lebih terang. Penguncian tusuk sate besi berjalan lancar. Meskipun si bisu tidak berhasil menukarkan seluruh aliran energi Su Qing yang berlebih, ia berhasil mendapatkan 7 aliran energi logam emas yang berjumlah 7. Semua kerusakan pada tusuk sate telah hilang,
dan tusuk sate itu sedang dalam proses untuk menjadi alat ajaib. Melihat itu, mata Su King berbinar. Lalu, ia bersiap untuk mendaki pilar Netherflight awal tertinggi lagi. Saya perlu mendapatkan cukup energi emas logam septenari kali ini. Dengan pikiran seperti itu, ia menuju pilar. Orang-orang langsung memperhatikannya. Lagi pula, semua orang telah menunggu pendakian Su King berikutnya. Mereka ingin melihat apakah ia akan merebut kembali posisi pertama. Bukan hanya murid biasa yang menonton. Para murid terpilih lainnya yang telah menempati posisi di klasemen juga memperhatikan dengan saksama. Ketika Su King tiba dan melompat ke pilar, banyak orang terpilih lainnya beraksi. King Qiyu adalah yang pertama. Ia bergegas menuju pilar dengan tekad untuk melawan Su King, hanya saja dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Orang terpilih lainnya merasakan hal yang sama. Bahkan, semua orang yang sebelumnya telah melewati tanda 3000 meter mulai mendaki lagi. Salah satunya adalah kultivator Parubaya, yang mengedipkan mata beberapa kali sebelum memulai pendakiannya. Pemandangan itu menarik perhatian hampir semua kultivator di kota, bahkan para pemimpin sekte. Terlebih lagi, Istana Pedang Bijak kini memperhatikan. Yang terpilih sedang bertarung. Semua orang menyaksikan perlombaan itu, dari kerumunan di bawah, hingga para leluhur, hingga para tetua dari Istana Pedang Bijak. Para tetua ilmu pedang memperhatikan dengan saksama sambil duduk di sana sambil menunduk. Mereka sangat tertarik untuk mengetahui siapa yang akan berjuang keras meraih posisi pertama. Meraih posisi pertama bukanlah syarat untuk maju ke fase berikutnya, dan peringkat tidak selalu berkorelasi langsung dengan kecakapan bertarung. Namun, penampilan para kandidat saat mendaki pilar Netherflight awal tertinggi akan memberikan petunjuk tentang bagaimana penampilan mereka nanti. Lebih jauh lagi, itu akan mengungkapkan siapa yang memiliki jiwa yang stabil dan pikiran yang kuat. Siapapun yang berprestasi di pilar akan dipantau oleh para ahli pedang bahkan setelah acara rekrutmen. Bahkan, seseorang yang berprestasi sangat baik, tetapi akhirnya gagal di fase kedua, mungkin masih memiliki kesempatan untuk bekerja dengan pengadilan ahli pedang dalam kapasitas lain. Semua orang tahu itu, termasuk penonton dan peserta. Bagi semua murid sekte manusia, memanjat pilar Netherflight awal tertinggi adalah kesempatan yang sangat penting untuk menunjukkan kemampuan mereka. Bahkan, hampir semua murid yang hadir akan mencoba memanjat pilar tersebut dan menyerahkan hasil mereka. Tidak banyak orang yang mampu mendaki lebih dari 3000 meter. Bahkan, mayoritas tidak mampu. Selain itu, sangat mudah untuk menilai seberapa tinggi kemampuan para peserta. Mampu mendaki lebih dari 1500 meter tetapi tidak melampaui 3000 meter dianggap rata-rata, dan merupakan nilai kelulusan. Yang benar-benar menarik perhatian Istana Pedang adalah para kandidat yang mampu mendaki lebih dari 3000 meter. Mereka juga ingin melihat apakah ada yang bisa melampaui 6000 meter. Dan mereka terutama tertarik untuk mengetahui apakah ada yang bisa memecahkan rekor yang telah bertahan selama bertahun-tahun, 8100 meter. Faktanya, para tetua tengah mengobrol di antara mereka sendiri tentang jalannya acara. Sangat menarik, Su King ini tampil dengan baik. Dia sudah cukup mengesankan sehingga menjadi tolok ukur yang baik bagi orang lain untuk mencoba melampauinya. Saya menduga King Qiyu dari gereja keberangkatan akan mencapai titik 6000 meter. Dia wanita muda yang luar biasa. Kecuali jika terjadi sesuatu yang tak terduga, saya rasa dia akan lolos ke fase kedua. Namun, sepertinya dia bermusuhan dengan Su King. Jika dia bisa mengubah dendam itu menjadi bahan bakar untuk kompetisi, itu akan sangat bermanfaat baginya. Lalu ada anak dari sekte kecil itu. Dia tampaknya memiliki garis keturunan yang tidak biasa, dan tampaknya berada di ambang semacam kebangkitan leluhur. Su King juga menyalakan api di bawahnya. Aku yakin dia juga akan mendaki lebih dari 6000 meter. Ada juga orang aneh bermata licik di kelompok itu, yang terpaksa menyamar sebagai pria parubaya. Dia menyembunyikan berbagai macam benda aneh di tubuhnya. Bahkan, saat pertama kali melihatnya, saya pikir dia bukan manusia dan hampir membunuhnya. Saya sebenarnya tertarik dengan Seven Blue Ties. Mereka punya dua murid yang sangat potensial. Su King itu jelas punya caranya sendiri untuk menghancurkan jiwa-jiwa yang penuh dendam. Fakta bahwa dia membunuh Li Ziliang, lalu dipuji oleh kita sebagai hasilnya, benar-benar membuat para kandidat lain heboh. Semua berkat dialah mereka semua bekerja keras.
Dia adalah katalisator yang sempurna untuk membuat kompetisi semakin sengit dan kuat. Jangan lupakan anak Dao dari Supreme Arbiter Immortal Society. Dia jelas patut diawasi. Saat mereka menyaksikannya, persaingan di pilar Netherflight awal tertinggi benar-benar memanas. Lebih dari 10 orang mempercepat pilar itu dengan cepat. Su King tidak berada di posisi pertama. Alasannya adalah karena ia tidak peduli dengan peringkat, melainkan hadiahnya. Oleh karena itu, ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk memasukkan sebanyak mungkin hasrat dendam ke dalam lautan kesadarannya. Sebaliknya, peserta lain melakukan yang sebaliknya dengan harapan dapat mencapai puncak pilar lebih cepat. Akibatnya, Su King semakin tertinggal dalam peringkat. Orang pertama yang melampauinya adalah King Qiyu. Di balik topengnya, tatapannya dingin. Ia bergerak cepat, melompat 30 meter setiap kali. Seolah-olah ia tak peduli dengan serangan amarah yang membara. Berikutnya adalah pemuda dari sekte kecil itu. Ia tidak terlalu tinggi, agak kurus kering, dengan mata yang kusut namun cerah dan berkilau. Yang paling menarik perhatian dari pemuda itu adalah indik hidungnya yang mencolok. Indik hidung itu memancarkan cahaya merah yang tampak luar biasa aneh dan fantastis. Saat pemuda itu terbang menaiki pilar dan melewati Su King, seorang wanita muda lain juga naik dengan cepat. Ia berasal dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi, bermata dingin, dan mengenakan jubah Tao putih. Ia tampak hampir seperti burung bangau, cantik dan suci saat naik. Ia juga melampaui Su King. Ia belum pernah berbuat banyak untuk membuat namanya dikenal di perkumpulan abadi arbiter tertinggi, sehingga hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentangnya. Namun kini, ia telah mencapai puncaknya, mendaki lebih tinggi daripada siapapun di perkumpulan abadi arbiter tertinggi, kecuali anak Tao mereka. Selain dia, tak seorang pun dari perkumpulan arbiter abadi tertinggi yang mampu mendaki lebih dari 3.000 meter. Paling tinggi, beberapa dari mereka berhasil mencapai antara 2.400 hingga 2.700 meter. Li Ziliang mungkin akan mencapai ketinggian 3.000 meter, jika saja dia tidak meninggal secara tiba-tiba. Tentu saja, Perkumpulan Abadi Arbiter tertinggi adalah organisasi tertinggi di prefektur penerima kaisar selain Istana Pedang Bijak, jadi wajar saja jika mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Akibatnya, mereka memiliki lebih banyak murid yang mencapai area 2,400 sampai 2,700 meter dibandingkan kelompok lain. Setelah mereka adalah gereja keberangkatan, dan akhirnya, yang paling lemah di antara semua organisasi besar, koalisi 8 sekte. Ketika Su King melihat begitu banyak orang melewatinya, ekspresinya tetap sama seperti sebelumnya. Ia tampak acuh tak acuh. Ia terus bergerak maju sedikit demi sedikit. Setiap kali ia bergerak, ia menahan serangan kehendak yang penuh kebencian, menyebabkan jiwa-jiwa penuh kebencian terbentuk di lautan kesadarannya. Gunung Kaisar Hantu menghancurkan mereka semua, membuatnya semakin nyata, dan raut wajahnya semakin jelas. Su King dapat merasakan bahwa, setelah menyerap darah Dao dari August Spirit Nether Sprite, Gunung Kaisar Hantunya sangat berbeda dari sebelumnya. Dan tongkat yang perlahan terbentuk di tangannya membuat hati Su King dipenuhi rasa penasaran. Sebenarnya, ia sengaja bergerak lambat, mencoba mendapatkan lebih banyak amarah. Karena ia menghabiskan banyak waktu, Shimaru segera muncul di belakangnya. Tanpa meliriknya sedikit pun, Shimaru melewatinya. Ada beberapa kultivator lain dari sekte kecil yang sebelumnya telah mendaki melewati 3.000 meter yang melakukan hal yang sama. Ada juga pria paruh baya berwajah bopeng. Seperti kata pepatah, dia yang belum membuat gebrakan, seringkali akan membuat gebrakan terbesar. Saat melewati Su King, ia melirik sekilas dan tampak sangat puas. Mengingat ia baru saja meraih juara pertama, ia pun diperhatikan oleh penonton sama seperti Su King. Su King melirik pria yang melewatinya, lalu mengirimkan pesan kehendak ilahi kepada bayangannya. Setelah mendapat respons positif dari bayangan itu, ia menatap pria paruh baya itu dalam-dalam. Banyaknya orang yang melewati Su King memicu perdebatan sengit di antara kerumunan. Namun, ekspresi Su King tetap sama seperti sebelumnya, ia perlahan dan mantap mendaki. Saat mencapai titik 3.000 meter, ia telah menghancurkan 19 jiwa yang penuh dendam. Ia sangat puas dengan perkembangannya. Kali ini aku mendapat lebih banyak daripada yang terakhir. Meskipun Su King merasa senang, para tetua Istana Pedang Bijak tidak begitu senang.
Su King sengaja melambat. Dia sama sekali tidak peduli bahwa dia telah dikalahkan oleh begitu banyak orang. Kompetisi ini seharusnya tidak berjalan seperti itu. Benar, mengingat reputasinya, jika dia tidak serius dalam ajang ini, semangat kompetisi di antara peserta lain bisa terkikis. Dia terlalu lambat berkembang. Satu-satunya cara bagi orang-orang ini untuk menunjukkan potensi sejati mereka adalah dengan berkompetisi secara aktif. Sepertinya kita perlu berhenti memberinya penghargaan. Begitulah cara rekor 8.100 meter dibuat bertahun-tahun yang lalu, kan? Sayang sekali tidak ada yang pernah mencapai 9.000 meter. Forbidden by the Immortal akan segera dibuka, yang berarti kita membutuhkan lebih banyak orang dengan tekad kuat dan jiwa yang tangguh. Karena itu, kurasa kita tidak perlu mengikuti setiap aturan sampai tuntas. Selama hadiahnya sesuai, tidak masalah. Lagi pula, saya sangat menantikan untuk melihat apakah ada yang akan mencapai 9.000 meter kali ini. 9.000 meter, kalau tidak salah, simbol magis itu adalah manifestasi dari satu-satunya kultivator domain dewa yang pernah dibunuh oleh Kaisar Hantu. Tak lama kemudian, tepat saat Su King bersiap untuk terus bergerak, sebuah suara agung bergema dari Istana Pedang Bijak di atas pilar. Siapapun yang berhasil mencapai puncak pilar Netherflight awal tertinggi dalam 6 jam ke depan akan dihadiahi pencerahan tahap awal teknik kelas kekaisaran manusia. Pengumuman itu langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan di Netherflight City. Teknik kelas kekaisaran manusia. Biasanya, hadiah semacam itu hanya diberikan kepada para pendekar pedang yang melakukan jasa berjasa. Teknik kelas kekaisaran, dan itu khusus untuk manusia. Teknik kelas kekaisaran manusia dianggap paling ortodoks ketika digunakan oleh manusia. Kebanyakan sekte di 7 wilayah dan 1 wilayah yang dikuasai oleh kita manusia sebenarnya menggunakan teknik kelas kekaisaran yang dirancang untuk non-manusia. Teknik kelas kekaisaran terbaik untuk manusia adalah yang dirancang untuk kita. Teknik ini memberikan kemungkinan terbesar untuk membuka kemampuan bawaan yang berkaitan dengan garis keturunan. Sepertinya mereka ingin kompetisi ini semakin panas. Itulah sebabnya mereka menawarkan hadiah ini. Kerumunan orang gempar, dan para kandidat di pilar juga sama terguncangnya. Mata King Qiyu bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Alis pria paruh baya berwajah bopeng itu terangkat. Pemuda dari sekte kecil itu mulai terengah-engah. Dan semua orang bereaksi serupa. Mereka bukan satu-satunya yang tergerak. Anak Dao Zhangxiyun, yang saat itu sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya yang seperti burung phoenix dan melihat ke arah pilar. Su King juga mendongak, bahkan ia tergerak oleh prospek teknik kelas kekaisaran. Su King memikirkan situasinya. Ada batas waktu 6 jam. Itu artinya aku tidak bisa bergerak pelan-pelan. Aku juga tidak bisa menghabiskan waktu menghancurkan jiwa-jiwa yang penuh dendam. Kurasa sekarang, aku benar-benar harus berjuang untuk meraih juara pertama. Setelah mengambil keputusan, tanpa ragu sedikit pun, ia langsung bergerak. Dengan kecepatan tinggi, ia mulai menaiki pilar. Ia bukan satu-satunya. Semua peserta lain juga mulai bergerak naik dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, persaingan di pilar Netherflight Supreme Beginning mencapai puncaknya. Saat ini, ada 7 orang yang lebih tinggi dari Su King. King Qiyu, si jubah merah, berada di posisi pertama. Pemuda dari sekte kecil itu berada di posisi kedua. Dan pria paruh baya berwajah bopeng itu adalah kuda hitam di posisi ketiga. Wanita muda dari perkumpulan abadi penengah tertinggi dengan sikap dinginnya berada di posisi keempat. Di posisi kelima adalah Shimaru. Posisi keenam ditempati oleh seorang pemuda dari gereja kepergian, yang mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura dingin. Di posisi ketujuh adalah kultivator lain dari sekte kecil. Ia benar-benar berjuang untuk mencapai ketinggian lebih tinggi, tampaknya 3.900 meter adalah batasnya. Namun, perjuangannya tampak sia-sia. Dalam rentang waktu sekitar 10 tarikan napas, Su King melesat melewatinya dari bawah. Su King sekarang berada di posisi ketujuh. Segalanya tidak berhenti di situ. Kini setelah Su King memiliki tujuan, ia tak lagi menyembunyikan apapun. Kehendak dendam menyerangnya, berubah menjadi jiwa-jiwa dendam yang meraung ke dalam lautan kesadarannya. Namun, itu tak berpengaruh apapun. Ia mengabaikan teriakan mereka, meremukkan mereka, dan terus bergerak. Tindakannya langsung menarik perhatian para kultivator di bawahnya. Terlebih lagi,
Para kultivator di bawahnya yang berada di pilar mengertakkan gigi dan fokus untuk memanjat lebih tinggi dan lebih cepat. Di atas, para tetua ilmu pedang tampak sangat gembira. Itu lebih baik, itulah semangat yang diharapkan dari anak muda. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan menang. Su Qing melesat maju, bergerak puluhan meter setiap kali melangkah, dengan cepat meninggalkan pemuda yang sebelumnya berada di posisi ketujuh. Pemuda itu melihatnya pergi, merasa cemas dan tak berdaya. Kesenjangan antara kita terlalu besar. Dia tahu Su Qing kuat. Lagi pula, Su Qing adalah orang pertama yang mencapai ketinggian 3000 meter. Dia juga tahu dia tak bisa dibandingkan dengan Su Qing. Tapi dia tak pernah membayangkan Su Qing akan begitu menakutkan di luar dirinya. Baginya, mampu bergerak begitu cepat di ketinggian seperti itu sungguh keterlaluan dan hampir tak bisa dipercaya. Berkat serangan tekad yang membara dari pilar, tubuhnya dan jiwanya gemetar. Dan lautan kesadarannya terasa seperti terkoyak. Sementara itu, Su Qing bergerak naik tanpa kesulitan sama sekali. Setelah menyempurnakan Gunung Kaisar Hantunya, kapasitasnya meningkat secara signifikan. Akhirnya, jiwa-jiwa pendendam muncul di lautan kesadarannya setiap 30 meter. Mereka muncul dalam berbagai bentuk dan rupa, tetapi Su Qing tahu bahwa sebagian besar bukan manusia. Manusia di antara mereka adalah minoritas. Sebelumnya, ia meluangkan waktu untuk mempelajari mereka sebelum menghancurkannya. Namun kini, matanya berkilauan dengan cahaya dingin saat ia menghancurkan mereka tanpa ampun. Gunung Kaisar Hantu di lautan kesadarannya bersinar terang, dan bergoyang maju mundur, menjadi hampir seperti dewa yang memusnahkan jiwa-jiwa yang penuh dendam. Dengan kecepatan tertinggi, Su Qing segera mencapai ketinggian 4.200 meter. Tak lama kemudian, ia mencapai ketinggian 4.500 meter. Disitulah pemuda berjubah hitam dari gereja kepergian berada. Pemuda itu mengerahkan segenap tenaganya saat ia memanjat semakin tinggi. Matanya bahkan merah. Namun, dibandingkan dengan Su Qing, ia bergerak sangat lambat. Su Qing melesat dari belakangnya dan kemudian melewatinya. Pemuda itu menoleh saat ia lewat, dan tatapannya berubah dingin. Sambil berteriak, ia segera bergerak beberapa puluh meter untuk melewati Su Qing. Namun kemudian lautan kesadarannya bergetar, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ia tak bisa bergerak lebih jauh, dan terpaksa mencengkeram erat totem yang menonjol itu, lalu hanya bisa menyaksikan dengan getir saat Su Qing terus bergerak lebih tinggi. Sebelum bergabung dengan gereja keberangkatan, ia dianggap sebagai kultivator pilihan di kota kelahirannya. Ia telah melampaui banyak rekan sejawatnya, dan melakukan hal yang sama setelah bergabung dengan gereja. Ia telah lama percaya bahwa ia adalah seorang yang benar-benar terpilih, dan bahwa ia memenuhi syarat untuk menjadi salah satu kaisar kuno dan penguasa kekaisaran. Demi masa depannya sendiri, ia bergabung dengan gereja keberangkatan. Baru setelah bergabung dengan sebuah sekte, ia menyadari bahwa selalu ada lebih banyak orang berbakat di luar sana, sama seperti selalu ada surga yang lebih tinggi di luar sana. Itu merupakan pukulan berat baginya. Ia berharap dapat memanfaatkan usia mudanya untuk bergabung dengan Istana Pedang Bijak. Sayangnya baginya, prefektur penerima kaisar secara keseluruhan jauh lebih besar daripada gereja kepergian, dan itu berarti ada lebih banyak kultivator pilihan yang harus dihadapi. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menyaksikan Su Qing mendaki semakin tinggi. 4.500 meter, 4.650 meter, 4.800 meter. Su Qing tidak memperhatikan orang-orang yang berpapasan dengannya. Ia kini berada di posisi ke-6, dan tepat di depannya adalah Shimaru. Ia terengah-engah saat mendaki satu demi satu meter. Matanya berbinar penuh tekad, dan raut wajahnya tampak gigih. Ia sama sekali tidak melirik Su Qing saat pria itu mendekat. Su Qing tidak berbicara lebih banyak daripada yang dia lakukan. Dia hanya menyalipnya dan menempati posisi kelima. Di belakangnya, Shimaru mencengkeram totem itu, tangannya gemetar dan giginya terkatup. Su Qing masih belum melambat. Setelah melewati Shimaru, ia segera mencapai 5.100 meter. Ada seseorang di sana, dia adalah wanita muda dengan sikap dingin dari perkumpulan abadi penengah tertinggi. Saat ini ia berada di posisi keempat. Rahangnya terkatup rapat dan kedua tangannya berlumuran darah. Tekad memenuhi matanya saat ia perlahan merangkak naik. Sayangnya, sekeras apapun ia berusaha, ia terus melambat.
Ia jelas sudah sangat dekat dengan batas kemampuannya. Dia melihat Su King. Su King melihatnya. Dalam kondisinya yang compang camping, kecepatan Su King membuatnya bernapas tersengal-sengal. Dan ia tak bisa berbuat apa-apa selain melotot saat Su King melesat melewatinya untuk mencapai ketinggian 5.400 meter. Itulah lokasi pertama di mana Su King mengalami serangan dahsyat dari hasrat dendam yang mendorong gunung kaisar hantunya hingga hampir penuh. Biasanya, ia akan berhenti saat itu juga. Namun ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia malah melanjutkan. Di depannya ada 3 orang. Ada pemuda bertindik hidung, pria berwajah bopeng yang identitasnya sudah ditebak Su King, dan King Qiu berjubah merah yang sudah melewati 5.700 meter dan hampir mencapai 6.000 meter. Begitu melihat Su King, ia langsung melompat dan menjadi orang pertama yang mencapai ketinggian 6.000 meter. Hal itu membuat penonton bersorak-sorai. Meski begitu, ia terlalu tinggi untuk benar-benar mendengar kerumunan. Dan ia dikelilingi oleh angin kencang yang mengusir semua suara itu. Yang lebih penting lagi adalah hasrat dendam yang kuat yang menjerit di benaknya dan memaksanya untuk mempertahankan konsentrasi penuh. Ia merasakan banyak tekanan karena Su King. Fakta bahwa Su King kini hanya berjarak 600 meter membuatnya menggertakkan gigi. Sementara itu, sabit hantu jahatnya bersinar dengan cahaya merah yang mengelilinginya. Urat-urat biru menonjol di dahinya saat ia bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Namun, ada orang lain yang tiba-tiba melesat dengan cepat, dan itu adalah pria parubaya berwajah bopeng itu. Ia diselimuti oleh udara dingin yang membekukan, menyebabkan es terbentuk di sekelilingnya di pilar. Berkat lonjakan kecepatannya, ia menjadi orang kedua yang mencapai ketinggian 6.000 meter. Yang ketiga adalah pemuda dengan indik hidung, dan yang keempat adalah Su King. Meskipun gunung kaisar hantu hampir penuh, Su King tidak melambat. Justru, mengandalkan gunung telah membuat pikiran dan jiwanya lebih tangguh, yang dengan sendirinya memungkinkannya untuk terus mendaki. Meski tampaknya ia berhasil karena gunung itu, sebenarnya para kultivator yang dapat mendaki setinggi itu pasti mempunyai metode khusus untuk mencapai keberhasilan. Su King melesat melewati pemuda bertindik hidung itu. Saat ia melakukannya, pemuda itu memelototinya dengan menantang, lalu menggertakkan giginya, melakukan gerakan mantra, dan menunjuk ke arah Su King. Sepertinya itu semacam teknik transferensi, karena sejumlah besar niat jahat tercurah darinya dan menuju ke arah Su King. Mata Su King berbinar dingin. Selama ia mendaki pilar Netherflight awal tertinggi, ini pertama kalinya seseorang menyerangnya. Teknik transferensi aneh pemuda itu menyebabkan lolongan melengking di telinga Su King semakin keras. Kemudian, hasrat yang membara menyerbu lautan kesadarannya, dengan cepat berubah menjadi sosok non-manusia bersayap raksasa berkepala elang dan bertubuh manusia. Sosok itu berwarna hitam pekat dan memancarkan fluktuasi mengerikan saat melepaskan lolongan destruktif ke dalam lautan kesadaran Su King. Karena gunung kaisar hantu begitu penuh, ia tidak dapat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lautan kesadaran Su King mulai bergetar, tetapi itu hanya berlangsung sesaat, sampai ia mendengus dingin dan mengetuk inti racunnya di istana surgawi ketiganya. Roh jahat yang melolong dan penuh dendam itu tiba-tiba terkejut, lalu berseru, "Wilayah Tuhan." Sebelum Su King sempat menghancurkan jiwa itu runtuh dan keluar darinya. Rupanya, jiwa itu melarikan diri, dan ia bergegas kembali ke arah pemuda bertindik hidung itu. Saat benda itu menusuk ke dalam tubuh pemuda itu, ia menggigil. Dalam sekejap mata, lautan kesadarannya menjadi kacau balau. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan sebelum ia sempat berkedip, ia terdorong dari pilar. Dia terluka, tetapi tidak akan mati. Namun, dia menyadari telah melakukan sesuatu yang berpotensi fatal, sehingga dia tidak berani melihat ke arah Su King, dan langsung terbang menjauh, wajahnya pucat pasi. Su King meliriknya dengan dingin sebelum melanjutkan pendakiannya. Meraih posisi pertama lebih penting, ia bisa menghadapi pemuda itu nanti. Bergerak cepat, Su King melewati 6.000 meter, 150 meter di depannya adalah pria berwajah bopeng, dan 300 meter jauhnya adalah King Qiu. Tepat saat Su King sedang mengamati apa yang ada di atasnya, pria berwajah bopeng itu menoleh ke belakang. Tatapan mereka bertemu. "Lama tak bertemu, Kapten," kata Su King dengan tenang. Selama sebulan terakhir, setiap kali ia melihat murid dari Sekte Ketenangan Kegelapan,
ia teringat surat itu, dan ingin sekali menghajar Kapten habis-habisan. Kapten berdeham lalu terkekeh. Mau kompetisi lagi, King kecil? Kalau kau menang, aku akan membiarkanmu menghajarku. Tapi kalau kau kalah, kau harus membayar utangmu dan dengan patuh membawaku menemui Ark Immortal Plumdark dan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, aku tidak akan berani kembali ke sekte atau menemui Patriark. Tanpa rumah untuk pulang, hidupku akan berubah menjadi penderitaan belaka. Mata Suking berbinar dingin. Ia tahu Kapten sedang serius, jadi ia mengangguk serius sebagai balasan. Kompetisi pertama mereka diadakan di Laut Terlarang. Yang kalah dipaksa berpakaian seperti wanita, khususnya Putri Sea Zombie. Ini adalah kompetisi kedua mereka. Saat mereka berdua mencapai kesepakatan, King Qiyu, yang kedudukannya jauh lebih tinggi, tengah mendengarkan pesan kehendak ilahi dari sabit hantu jahatnya. Itu mereka, Mad Dog dan Ghost Hand ada tepat di belakangmu. Aku baru saja mendengar mereka bicara tentang persaingan untuk melihat siapa di antara mereka yang akan meraih juara pertama. Benar-benar konyol dan lancang, seolah-olah kau tidak ada bagi mereka. Bagaimana kau bisa menahan diri? Kenapa kau tidak berbalik saja dan menghancurkan mereka bersamamu? Kau selalu saja mengoceh tentang kehancuran bersama. Geram King Qiyu, bisakah kau diam sekali saja? Matanya bersinar merah tua, dan cahaya merah mengelilinginya saat ia berakselerasi, dengan cepat mencapai titik 6.600 meter. Namun, saat itulah Kapten mulai bergerak. Cahaya biru memancar darinya, menerangi kubah surga dan segala sesuatu di sekitarnya. Terlebih lagi, hampir mustahil untuk melihat pembuluh darah di bawah kulitnya. Bahkan, jika Anda dapat menembus kulitnya dan melihat langsung darahnya, Anda akan melihat bahwa warnanya bukan merah, melainkan biru. Di dalam pupilnya terdapat wajah-wajah. Dan di dalam pupil mata wajah-wajah itu terdapat lebih banyak wajah. Lapisan demi lapisan, mereka menciptakan perasaan yang sangat jahat yang datang dengan kecepatan luar biasa. Dalam satu lompatan, ia mencapai 300 meter. Dengan 3 lompatan, ia melewati King Qiyu dan mencapai 6.900 meter. Di atas, para tetua ilmu pedang tampak terkejut saat melihat sang kapten. Sihir mimpi buruk terlarang, Dao penyegelan roh. Makhluk maha kuasa menyegel entitas tak dikenal di dalam diri anak itu. Siapapun makhluk maha kuasa itu, mereka sangat kuat. Dan sihir Taonya tersembunyi, sehingga mustahil untuk melihat apa yang tersegel di dalamnya. Ketika kapten tiba-tiba berakselerasi dengan cepat, ekspresi King Qiyu berubah menantang. Cahaya merah di sekelilingnya semakin kuat, menyebar ke segala arah hingga menjadi seperti lautan darah. Dengan lautan darah yang menguatkannya, ia pun mulai bergerak jauh lebih cepat, melewati titik 6.600 meter. Namun, ia masih cukup jauh dari kapten, dan jelas tak akan mudah mengejarnya. Saat matanya bersinar merah tua, ia tiba-tiba merasakan aura menakjubkan mendekat dari belakangnya. Saat menoleh ke belakang, matanya tiba-tiba perih seolah menatap langsung ke matahari. Tak lain dan tak bukan, Suking. Gagak emas itu tampak jelas di belakangnya, ukuran tubuhnya yang mencapai 300 meter terlihat jelas. Gagak itu tak hanya memancarkan kekuatan yang agung, tetapi juga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. 19 ekornya yang berwarna-warni menciptakan lautan api yang menyapu ke segala arah di sekitar pilar. Di dalam api itu, Suking bergerak cepat. Dengan satu gerakan, ia mencapai titik 6.300 meter. Adapun jiwa-jiwa pendendam yang terbentuk di lautan kesadarannya, ia sama sekali mengabaikannya. Kemudian ia mengulurkan tangan kanannya, dan 2 payung muncul di atas. Satu berwarna hitam pekat dan meneteskan api gelap. Hal itu membuatnya tampak misterius dan enigmatis, sekaligus menjadi penghalang bagi kehendak pendendam, yang secara drastis melemah ketika mencoba melewatinya. Payung lainnya bagaikan harta karun berkilauan dengan cahaya 7 warna, dikelilingi suara seperti angin yang berkicau. Saat payung itu memurnikan Suking, kehendak pendendam apapun yang mencoba merasukinya hancur begitu saja. Istana surgawi ketiganya juga aktif, dan setiap getaran mengirimkan kekuatan penghancur kepada jiwa-jiwa pendendam. Dengan semua berkah itu, aura Suking begitu kuat hingga mengguncang kubah surga, dan menyebabkan angin kencang berhembus. Kemudian ia melangkah lagi, membawanya ke ketinggian 6.600 meter, persis setinggi King Qiyu. Namun, ia belum sepenuhnya selesai.
Matanya yang berkilauan tidak berhenti sejenak untuk menatap King Qiu, melainkan tertuju pada kapten. Mereka bersaudara, dan juga sesama Taois. Lebih dari itu, mereka adalah tipe sahabat langka yang mampu mengimbangi satu sama lain di jalur kultivasi mereka. Sebenarnya, tidak masalah siapa yang pertama dan siapa yang tidak. Yang penting adalah mereka berdua memiliki tujuan masing-masing, dan bekerja keras untuk mencapainya. Keduanya mengikuti jalan dan impian mereka sendiri. Mereka bisa maju bersama, dan mereka bahkan bisa berkorban demi persahabatan mereka. Namun, satu hal yang tidak bisa mereka lakukan adalah bersikap lunak satu sama lain. Kalau mereka mau bertanding, mereka pasti tidak akan menahan diri. Begitulah cara Su King berpikir. Dan begitu pula cara kapten berpikir. Su King bergerak lagi. Gagak emas itu mengeluarkan teriakan melengking, lalu menyatu dengan Su King, menjadi seperti jubah kuning di sekelilingnya, dan mengeluarkan potensi penuh dari kekuatan fisiknya. Rasanya seperti mengisinya dengan energi tak terbatas, menyebabkan energi dan darahnya melonjak. Itu bukan sesuatu yang membuat tubuhnya membesar, tetapi siapapun yang bisa melihatnya akan merasakan sesuatu seperti langit dan bumi yang terbakar di dalam dirinya. Dengan kekuatan tubuh fisik yang mengerikan itu, Su King mengambil langkah ketiga. Saat kakinya mendarat, pilar Netherflight awal tertinggi bergetar. Kemudian ia bergerak lagi, melampaui King Qiu dan muncul di titik 6.900 meter. Ia muncul tepat di sebelah kapten. Sang kapten menatap Su King dengan mata berbinar-binar. Namun, dahinya dipenuhi keringat jelas, kecepatannya yang luar biasa itu tidak mudah. Namun, mustahil baginya untuk mengakuinya. Sebaliknya, ia tertawa terbahak-bahak. Kerja bagus, adik kecil. Sayang sekali, aku baru saja pemanasan. Dengan itu, kapten melaju ke angka 6.990, melampaui Su King. Su King juga melompat maju, melewati kapten dan mencapai ketinggian 7.110 meter. Meskipun tidak berkeringat, ia sedikit terengah-engah. Sambil mengangkat alisnya, ia berkata pelan, "Aku juga, kakak tertua." Tiba-tiba, suara lolongan dari belakang mencapai telinga mereka, dan mereka melihat cahaya merah terang yang melampaui 300 meter. Tawa khas King Qiu bergema dari dalam cahaya merah itu, disertai aura yang sangat berbahaya. "Hehe, kalian berdua sangat lucu." Tiba-tiba, ia berakselerasi secara dramatis, menuju tepat ke arah Su King dan kapten. Su King tidak repot-repot menoleh ke belakang. Ia terus melaju. Kapten pun melakukan hal yang sama. Ketiganya bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan menaiki pilar. 7.200 meter, 7.500 meter, 7.800 meter. Pada saat itu, keterbatasan kultivasi King Qiu menjadi jelas. Ia telah mencapai batas kecepatannya yang eksplosif dan mulai melambat. Namun, Su King dan kapten masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Keduanya melewati 7.800 meter. Sambil mempercepat langkah, sesekali mereka saling melirik. Yang satu terengah-engah, yang lain berkeringat. Sementara itu, mereka saling bertukar kata. "Kau takkan bertahan, adik kecil. Dan kenapa kau terengah-engah seperti itu?" Suaranya keras sekali, "Aku yakin orang-orang di bawah sana bisa mendengarmu." "Ai, seperti yang kukatakan sebelumnya. Kau terlalu muda. Secara fisik tidak mampu melakukan hal seperti ini. Kakak tertua, kau meninggalkan sungai keringat di pilar Netherflight awal tertinggi. Bagaimana kalau kau berhenti dan beristirahat sebentar? Aku khawatir kau akan dehidrasi." Sambil bercanda, mereka diam-diam menambah kecepatan, masing-masing berusaha menggoyahkan satu sama lain. Keduanya mendaki semakin tinggi, berusaha merebut posisi pertama. King Qiu hanya bisa menatap mereka dan menggertakkan giginya. "Kenapa aku selalu harus bertemu dua orang idiot sialan itu?" Lebih parah lagi, ia bisa mendengar olok-olok mereka, dan itu membuatnya mustahil untuk tetap tenang. Keadaan semakin buruk mengingat serangan mengerikan dari kehendak yang penuh dendam. Jauh lebih sulit daripada sebelumnya untuk mengusir atau bahkan menghancurkan jiwa-jiwa penuh dendam di lautan kesadarannya. Ia tak lagi punya konsentrasi untuk berpikir, namun Su King dan kapten masih punya energi untuk bertukar komentar sarkastis. Mereka berdua punya masalah mental serius, geramnya. Sementara itu, sabit hantu jahat mengirimkan pikirannya melalui kehendak ilahi. "Lakukan saja, lakukan apa saja.
Mari kita akhiri semuanya dengan kehancuran bersama. Sementara itu, Su King dan Kapten telah melewati ketinggian 8.100 meter dan mencapai ketinggian 8.400 meter. Dari ketinggian itu, segala sesuatu di bawah tampak seperti miniatur kecil. Orang-orang di kerumunan itu terlalu kecil untuk melihat dengan jelas. Bahkan, seluruh kota Netherflight dapat dikaburkan hanya dengan satu tangan. Mereka dikelilingi kabut yang berputar-putar dan angin kencang. Meskipun begitu, mereka masih sangat jauh dari puncak pilar. Serangan kehendak yang penuh dendam itu luar biasa kuat. Dan mereka tidak terbatas pada lautan kesadaran, melainkan seluruh tubuh. Setiap inci daging dan darah mereka dipenuhi dengan hasrat yang membara. Su King, bahkan dengan bantuan istana surgawi ketiganya untuk melawan, merasa sulit untuk menyingkirkan hasrat yang membara itu. Bahkan lampu kehidupannya pun tidak stabil. Bukan karena lampu-lampu itu tidak cukup kuat, melainkan karena basis kultivasinya terbatas. Hal yang sama terjadi pada Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, yang tampak sangat lelah. Lagi pula, ketinggian ini melampaui semua rekor yang dicatat oleh Pengadilan Pedang Bijaksana selama acara rekrutmen mereka. Dari zaman kuno hingga modern, meskipun ada orang yang mencapai ketinggian ini, basis kultivasi mereka jauh lebih tinggi, yang berarti mereka tidak memenuhi syarat untuk direkrut. Su King dan Kapten tidak lagi bercanda sesering sebelumnya. Tapi mereka masih bercanda. Kau takkan bertahan, King kecil, kata Kapten, keringat bercucuran. Bahkan ia mulai terengah-engah. Namun, ia 15 meter lebih tinggi dari Su King. Aku masih punya racun yang bisa kugunakan, Kapten, kata Su King. Ia mendorong dengan kedua kakinya, terbang melewati Kapten, dan meraih tepi salah satu totem. Sambil bangkit, ia melangkah lebih jauh dari jarak 15 meter yang memisahkannya dari Kapten. Penyebutan racun membuat raut wajah Kapten berubah. Kemudian ia melihat Su King melampauinya, dan matanya berkilat liar. Aku juga punya kartu truf tersisa. Tiba-tiba, ia membungkuk dan menggigit salah satu simbol magis. Suara gemeretak terdengar. Meskipun ia tidak berhasil menggigit simbol itu, ia meninggalkan beberapa bekas gigitan di sana. Terlebih lagi, jika dia mati lebih dekat, akan terungkap bahwa ada lebih banyak energi dendam dalam simbol itu. Tanpa diduga, Kapten tidak menggigit, melainkan memuntahkan energi dendam. Semua energi dendam yang terkumpul dalam dirinya telah tersalurkan ke simbol magis itu. Tiba-tiba tampak jauh lebih rileks, ia berakselerasi dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung melewati 8.400 meter untuk mencapai 8.700. Kemudian ia melanjutkan ke 9.000 meter. Mata Su King menyipit, sedangkan King Qiyu, ia sangat terkejut. Pada saat yang sama, sabit hantu jahatnya berseru, itulah Mad Dog-mu. Ketika Su King melihat Kapten mencapai ketinggian 9.000 meter, matanya pun berbinar-binar dengan tatapan gila. Tiba-tiba, inti racunnya di istana surgawi ketiga meletus dengan racun tak terbatas, menyebar hingga menyelimutinya. Tak satu pun racun merembes keluar, setiap bagiannya masuk ke dalam darah dan dagingnya. Inti racun tabunya dapat meracuni semua makhluk hidup, dan energi dendam terhitung sebagai makhluk hidup. Itu adalah sesuatu yang Su King pelajari secara langsung ketika berhadapan dengan kepala biksu raksasa dari bangsal hantu di Forbidden by the Phoenix. Saat racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya, sisa-sisa dendam yang tertinggal di dalam daging, darah, dan lautan kesadarannya, semuanya mengeluarkan ratapan duka saat racun itu dimusnahkan. Kapten menggunakan muntahan, Su King menggunakan pemusnahan. Mereka menggunakan pendekatan yang berbeda, tetapi hasilnya sama-sama memuaskan. Su King berakselerasi, mencapai ketinggian 8.700 meter. Lalu, tepat ketika Kapten mencapai ketinggian 9.000 meter, Su King menyusul. Di lokasi itu, terdapat sebuah desain totem khusus. Bentuknya seperti manusia yang menutupi wajahnya, seolah-olah sedang duduk di atas bulan. Saat mereka berdua mencapai titik itu, totem itu berkedip, memancarkan dua riak semangat yang penuh kebencian dan berdenyut dengan keilahian. Riak-riak itu langsung menuju Su King dan Kapten, lalu menusuk mereka. Su King terguncang. Hal yang sama terjadi pada Kapten. Mereka berhenti di sana pada kedalaman 9.000 meter saat suatu sosok muncul di masing-masing lautan kesadaran mereka. Jauh di atas, di Istana Pedang Bijak, mata para tetua berbinar cerah. Akhirnya, beberapa kandidat mencapai 9.000 meter.
Berdasarkan analisis kami, simbol magis di sana menggambarkan salah satu dari segelintir bulan yang masih ada dari kelompok 37 bulan yang pernah ada di daratan utama kuno yang terhormat.